Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan penyuluhan kesehatan pada hari ini. Kami dari mahasiswa akan memberikan edukasi tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah 1 bulan terakhir Bapak dan Ibu sekalian sudah mengecek tensi? Belum. Nah, jadi untuk yang belum, nanti kita akan bahas kenapa pencegahan hipertensi itu penting ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, di sini saya adalah perawat Hera. Pada hari ini saya akan melakukan edukasi terkait dengan hipertensi seperti yang sudah disampaikan oleh perawat saya. Di sini saya dan teman saya yaitu perawat Dea. Kami akan memberikan sedikit penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hipertensi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu terkait apa itu hipertensi? Belum. Jadi, hipertensi itu adalah di mana tekanan darah berada di atas angka 140/90 mmHg. Apakah berapa tadi, Bapak Ibu? 190/90 mmHg. Baik, jadi hipertensi tadi adalah angka tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Pada hipertensi sendiri terdapat 2 angka 140 dan angka 90. Angka 190 itu adalah dinamakan sistol atau di mana terjadinya jantung memompa darah. Sedangkan angka bawah yaitu 90-nya tadi bisa disebut sebagai dengan diastol atau di mana jantung beristirahat. Baik Bapak Ibu semuanya, jika tekanan darah itu selalu tinggi atau selalu di angka di atas 140/90, itu nanti dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku atau mengalami kekakuan. Juga bisa mengalami penyempitan, bahkan bisa menjadi rusak. Akibatnya aliran darah ke organ tubuh dapat terganggu. Tadi jika selalu tinggi dapat menyebabkan apa Bapak Ibu? Kekakuan, menyempit, bahkan bisa menjadi rusak. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu sekalian, jika hipertensi itu apa sih gejala yang sering muncul? Biasanya pusing. Ya, biasanya yang terjadi, yang sering kita tahu hanyalah pusing. Tetapi yang kita perlu ketahui adalah di mana hipertensi ini sering tidak menimbulkan gejala atau biasa disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Nah, untuk hipertensi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko. Yang pertama ada faktor yang tidak bisa diubah, yaitu ada usia semakin meningkat dan ada riwayat keluarga. Nah, untuk yang kedua ada faktor yang bisa diubah, yaitu konsumsi garam yang berlebih, ada merokok, ada stres, obesitas, dan kurang olahraga. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang suka makanan yang sangat asin atau terlalu asin? Kalau memaksa itu apakah menambahkan garamnya banyak atau sedikit Bapak Ibu? Baik, itu tadi bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Jadi mungkin setelah kita lakukan penyuluhan ini, ibu-ibu saat memasak bisa kalau memasak garamnya sedikit dikurangi atau menggunakan garam merah, itu juga menjadi lebih baik. Kalau saya masih muda, apakah aman? Tidak juga, sekarang banyak anak muda yang terkena hipertensi, yaitu karena begadang, kurang olahraga, dan makanan tidak sehat. Baik,
selanjutnya di sini saya akan menyebutkan tanda gejala lain seperti yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi, ada pusing. Hipertensi juga mempunyai tanda gejala lain seperti sakit kepala, pusing, mudah lelah, terus penglihatan juga kabur, dan juga kadang sering terjadi mimisan. Namun ada beberapa yang perlu diingat bahwa hipertensi tadi juga beberapa tidak memiliki gejala. Selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah jika tidak ada tanda gejala kita itu tidak memerlukan untuk melakukan pengecekan tekanan darah? Sepertinya tidak perlu. Tidak begitu, justru kalau tidak menimbulkan gejala, kita juga perlu selalu mengecek tekanan darah karena hipertensi bisa merusak tubuh tanpa kita sadari. Baik, jika Bapak Ibu nanti mengalami muncul gejala seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu bisa langsung untuk datang ke fasilitas kesehatan. Jika Bapak Ibu tadi mengalami apa saja, pusing, sakit kepala, terjadi juga nyeri dada, atau kalau Ibu mengalami sesak, atau jika penglihatan mata mengalami kabur. Baik. Nah, jika hipertensi itu tidak dikontrol, bisa menyebabkan penyakit stroke, yaitu kelumpuhan, ada penyakit jantung bekerja terlalu keras. Nah, ada gagal ginjal, yaitu ginjal rusak, dan ada gangguan penglihatan. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling berbahaya? Betul, karena bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Nah, untuk mencegah hipertensi itu, yang pertama ada kurangi garam maksimal, yaitu 1 sendok teh per hari. Yang kedua ada perbanyak makan buah dan sayur, ada olahraga secara rutin, berhenti merokok, dan ada kelola stres, istirahat yang cukup, dan ada cek juga tekanan darah. Nah, olahraga apa yang paling mudah dilakukan Bapak Ibu? Jalan kaki. Betul, itu sangat membantu. Kalau sudah kena hipertensi, apa yang harus dilakukan, Bu? Baik, jika sudah terkena hipertensi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah minum obat dengan rutin sesuai dengan anjuran dokter. Habis itu kita juga perlu kontrol rutin minimal 1 bulan sekali, dan tetap jaga pola hidup sehat tadi seperti berolahraga, mengurangi garam, dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, sekarang akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Jika Bapak atau Ibu belum paham dari materi yang disampaikan tadi, bisa ditanyakan sekarang ya. Pada sesi tanya jawab ini, saya akan membagikan poster. Nanti saat di rumah Bapak Ibu bisa baca kembali, bisa sebagai pengingat terkait dengan hipertensi. Silakan. Baik Bapak Ibu, ini posternya bisa dibaca-baca dulu. Nanti siapa tahu apakah ada yang ingin tanyakan. Bu, saya mau tanya, apakah hipertensi bisa sembuh total? Biasanya itu tidak sembuh total, tapi bisa dikontrol. Untuk kopi apakah berbahaya, Mbak? Nah, jika berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah. Mbak, makanan yang baik itu makanan seperti apa ya? Jadi makanan sehat itu adalah seperti sayur, buah, dan makanan yang rendah garam atau tidak terlalu banyak minyak. Mbak, ini di sini ada obesitas, tapi nggak ada tulisannya obesitas tuh. Beratnya dari berapa sampai berapa ya? Baik Pak, untuk obesitas sendiri itu dari setiap orang itu beda-beda angka obesitasnya, karena itu bisa dihitung dengan tinggi badan dan berat badan masing-masing. Biasanya untuk mengetahui obesitas itu ditentukan dengan IMT Pak, atau indeks massa tubuh, yang bisa dihitung mulai dari
berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan yang dijadikan meter. Lalu untuk kriteria obesitasnya itu nanti jika IMT-nya sudah di atas 25. Apakah dapat dipahami, Pak? Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, yang pertama, hipertensi adalah penyakit yang berbahaya jika tidak segera diobati. Yang kedua, sering tidak muncul gejala. Dan yang ketiga, bisa dicegah dengan cara pola hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai untuk menyampaikan materi edukasi mengenai hipertensi. Semoga yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami berharap Bapak Ibu bisa menerapkan pola hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam yang tinggi, rutin berolahraga, serta memeriksa tekanan darah secara berkala. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kami sebagai masyarakat lebih sedikit paham tentang gejala hipertensi dan cara mengontrol hipertensi. Bagus sekali Bapak Ibu, kesehatannya dimulai dari diri sendiri dan keluarga ya. Iya, kami akan mencoba menerapkan pola hidup sehat. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah berpartisipasi dan memperhatikan saat kami menyampaikan materi. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami banyak salah dan kata saat menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan selalu. Selanjutnya kami izin untuk pamit. Terima kasih, selamat pagi.